pernah dengar dari apologet yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia itu untuk mengalami kematian seperti itu. Nah, bagaimana dengan Yesaya 45 ayat 7? Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Apa yang mau kamu tanya dari sini? Yaitu Kak, maksudnya kan di situ tuh. Jangan keluar dari aplikasi bro, kita nggak dengar suaramu. Iya, yang di situ kan dikatakan yang menciptakan gelap dan terang, kemudian malapetaka, untung dan malang, itu maksudnya seperti apa Kak? Bukankah kontradiktif dengan pernyataannya bahwa Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu untuk mati atau menciptakan manusia itu dalam rancangan yang jahat seperti itu Kak? Itu seperti apa? Ya, memang Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tapi kan dalam ayat ini coba kita cermati ya. Mulai dari ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, begini bro, rancangan yang jahat itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi kenapa dikatakan bahwa Dia menciptakan malapetaka? Artinya begini, ketika Tuhan mengizinkan, ini kan Tuhan berbicara kepada manusia, agar manusia memahami perspektifnya Dia. Jadi ketika kita mengalami malapetaka itu tidak terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu. Maka perizinan Tuhan itu dimaknai sebagai bahwa Tuhanlah yang menciptakan malapetaka itu. Sama seperti begini, kita dicobai, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi pada kita. Maka kita sering mengatakan bahwa Tuhan menguji iman kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai kita, itu enggak pernah. Allah itu tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan izinkan itu, pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, dibalik perizinan Dia, ada pengujian dari Dia untuk kemurnian iman kita. Ada motivasi dan maksud lain daripada Allah. Oleh karena itu kita melihat seakan-akan ujian yang datang dari Allah, yang dalam kacamata kita itu adalah pencobaan, itu seakan-akan berasal daripada Dia. Kenapa? Karena Dia memang mengizinkan itu. Saya misalnya dijahatin orang, saya bisa katakan itu datang dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup saya misalnya. Nah, tetapi bukan Allah yang merancangkan itu, bahwa Allah dengan sengaja menjadikan saya jahat, atau Allah dengan sengaja memaksa orang untuk membunuh saya, atau mungkin Allah dengan sengaja memaksa orang untuk menyakiti hati saya. Bukan begitu. Begitu pula dengan malapetaka. Malapetaka baik dalam hal alam ini atau dalam kehidupan dari pribadi lepas pribadi, Allah tidak pernah merancangkan itu menjadi sesuatu yang memang Dia planning untuk kita sebagai manusia. Tidak. Karena kamu perlu tahu, kerusakan di dunia ini, kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan, itu akibat dari dosa. Itu ulah siapa? Ulah nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Bukan ulah Allah. Jadi ketika kita menderita, jangan salahkan Allah. Kenapa? Itu upah dosa. Itu karena dosa dari nenek moyang kita. Malah kita harus bersyukur. Kenapa? Allah masih berkenan kepada kita para pendosa ini. Dengan apa? Memberikan Kristus bagi kita. Kalau Dia mau, buang saja kita ke neraka semua. Ngapain? Susah-susah. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia tetap melakukan itu. Ya, jadi menciptakan malapetaka itu jangan kamu pahami bahwa Dia membuat malapetaka itu dengan sengaja,
sehingga malapetaka ini menghancurkan yang lain. Ya. Bukan begitu, tapi pemaknaannya adalah dia mengizinkan itu terjadi. Dia mengizinkan semuanya terjadi yang mungkin kita anggap itu buruk bagi kita. Malah ada juga sebaliknya kita menganggap itu baik bagi kita. Ya, tetapi di dalam kedaulatannya, dia tetap melakukan apa yang dia mau untuk kemuliaannya dan menurut rancangannya. Begitu. Oke Kak, menanggapi tadi yang masalah Tuhan tidak pernah secara sengaja untuk menyuruh seseorang melakukan kejahatan. Bagaimana ketika Tuhan, apakah itu bisa dikatakan sengaja ya Kak ya, ketika Tuhan itu mengeraskan hati Firaun pada saat Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sana kan beberapa kali dikatakan bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak melepaskan bangsa Israel dengan mudah keluar dari Mesir, seperti itu Kak. Apakah itu bukan termasuk dari Tuhan itu mengeraskan hati Firaun untuk melakukan yang jahat, atau maknanya seperti apa ya Kak? Karena saya bingung Kak, untuk biasanya membaca itu tuh takutnya saya salah memaknai atau berpikir membaca Alkitab itu bingung seperti itu Kak. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun, sekarang saya tanya, apakah Firaun itu memiliki hati yang lembut? Tidak. Oke. Dia tidak lembut, makanya dia rela membuat orang Israel dijajah begitu kejam, betul? Benar. Nah, penjajahan yang dia lakukan itu rancangan Allah atau bukan? Allah nggak yang memaksa Firaun untuk Firaun melakukan perbuatan yang jahat itu kepada bangsa Israel? Bukan. Jadi ketika dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, artinya apa? Firaun tidak lembut, maka dia tidak mengeraskan apa yang keras. Hati Firaun udah keras dari dulunya, ngapain dia mengeraskan lagi? Dia nggak pernah lembut. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, apakah artinya Firaun itu dikeraskan? No. Karena memang Firaun itu hatinya sudah keras. Maka Musa di dalam Keluaran memberitahu bagaimana Tuhan berkarya di balik kekerasan hati Firaun. Maka Musa mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ada karya yang Tuhan lakukan di balik kerasnya hati Firaun, yaitu pembebasan. Maka dia mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sama seperti menyesallah Tuhan. Itu seperti bahasa apa ya? Personifikasi, dipersonifikasi orangnya. Atau dengan bahasa lain antropomorfisme, atau dengan alegori. Nah, jadi itu seperti sesuatu yang diibaratkan seperti manusia. Ekspresi Allah digambarkan dengan ekspresi manusia. Gitu. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan karena Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun agar dia semena-mena melakukan itu kepada bangsa Israel. No. Karena kamu tadi bilang Firaun hatinya tidak pernah lembut. Lalu ngapain Tuhan mengeraskan apa yang sudah keras? Nah, berarti pemanaannya bukan begitu. Pemanaannya adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun, bahwa di dalam kekerasan hati Firaun Tuhan melakukan pekerjaannya. Ya. Nah, ayat 3 dikatakan begini, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Gitu. Jadi Tuhan itu bukan memaksa dia untuk mengeraskan hatinya. Lagian di dalam Keluaran 22 ya, ayat 23 dikatakan, Keluaran 7 ayat 22-23 dikatakan begini, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Siapa yang mengeraskan hatinya sendiri dalam hal ini? Mereka sendiri. Lalu ngapain Tuhan mengeraskan apa yang sudah keras? Jadi pemaknaannya bukan seperti itu, ya, tetapi pemaknaannya adalah bahwa di dalam kekerasan hati Firaun dia
atau Allah itu melakukan pekerjaannya, rancangannya yang ajaib. Oke Kak, oke, paham Kak. Oke, gitu ya. Thank you Kak Elia penjelasannya. Iya, kamu mengerti? Iya, paham. Coba kamu sampaikan kembali dari poin awal sampai yang kedua. Apa yang Ya, kamu? jadi oke, makasih. Jadi yang sejauh ini yang saya tangkap itu bahwa Tuhan awalnya memang menciptakan manusia itu bukan untuk dirancangkan dalam keadaan yang jahat, namun pencobaan yang kita alami saat ini adalah memang masih dalam bentuk Tuhan mengizinkan itu, tetapi bukan Tuhan yang memberikan itu semua, karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera, seperti itu Pak. Oke, begitu. Jadi semoga dengan hal ini kamu tidak lagi punya prasangka bahwa wah Tuhan ini dengan sengaja berdrama dan lain-lain, bukan begitu ya. Ya. Keep at that. Oke. Ya. Ya, thank you Resto. Tuhan berkati. Kalau Katolik jangan tanya ke saya, bro. Kalau pemahaman iman Katolik jangan tanya ke saya. Kalau umum kamu boleh tanya, tapi kalau yang lebih spesifik, karena saya bukan Katolik, jadi saya takut salah memaparkan. Oh iya, siap. Nah, tapi ini aku kadang kan, aku kan emang dari kecil juga Kristen Kak, tapi yang membuat aku bingung itu kadang ada teman yang bertanya, dia bilang, apakah kamu yakin masuk surga? Terus apa yang membuat kamu yakin? Karena emang sih ada di firman Tuhan, dibilang ketika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi kan setiap harinya saya kadang ini Kak, apa maksudnya, ada aja gitu, ya saya merasa bahwa saya masih hidup dalam dosa gitu Pak. Jadi apakah ketika saya maksudnya setiap harinya itu ada kesalahan dan itu tetap saya diselamatkan atau gimana? Itu tergantung respon hatimu. Kamu tetap jatuh di dalam dosa, itu punya dua pengertian, bro. Kamu mempermainkan Allah, atau kamu benar-benar berusaha tetapi jatuh. Itu ada dua. Ya. Jadi kalau kamu berpikirnya Tuhan sudah selamatkan saya, ya udahlah bebas berbuat dosa, kamu tidak akan pernah diselamatkan. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh, Tuhan saya mau lepas dari semua ini, tapi dalam proses itu kamu kadang jatuh, bangkit lagi kemudian jatuh, bangkit lagi kemudian jatuh. Tapi kamu memiliki penyesalan di dalam hatimu dan punya kerinduan untuk datang kepada Allah, untuk menjadi serupa dan sama seperti Kristus, dalam artian memenangkan pertandingan itu, kamu akan diselamatkan. Jadi saya tidak bisa menjawab ini dalam artian yang penuh. Itu kembali kepada kamu. Apakah kamu sedang mempermainkan Tuhan? Apakah kamu sedang mempermainkan Dia? Iya Kak, betul. Nah, itu hanya kamu yang bisa jawab itu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu hatimu. Kamu yang tahu siapa kamu. Motivasimu, kamu jatuh itu kenapa? Apakah memang tidak sengaja atau memang hal-hal yang disengaja? Misalnya Kadang-kadang sih nggak sengaja sih Kak, maksudnya ya tanpa di luar kendali gitu, kayak maksudnya kadang emosi gitu, ya hal-hal yang itu. ya, kalau hal-hal seperti itu kan itu tidak direncanakan ya. Nah, kalau setelah kita melakukan dosa, itu baru kita meminta pengampunan kepada Tuhan, bahwa kita menyesali dosa itu. Tapi kita harus ada perubahan, harus ada progres. Karena apa? Karena itu pentingnya penguasaan diri. Orang yang memiliki buah-buah roh itu adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai mulut kita, nggak bisa menguasai mata kita, telinga kita, semua hal di dalam tubuh kita, berarti kita tidak memiliki buah roh. Tapi itu berproses. Nggak ada yang instan. Untuk menjadi baik itu punya proses. Kenapa? Karena semua sudah rusak. Kita pada awalnya diciptakan baik, untuk tujuan yang baik. Kita didesain oleh Allah itu untuk melakukan perbuatan baik. Iya Kak, benar-benar. Iya. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu bukan sebuah kehebatan. Karena memang untuk itu kita diciptakan, untuk melakukan hal-hal yang begitu. Gitu loh. Dan ketika ada dosa, semua itu menjadi rusak dan buyar. Jadi jangan ada yang tepuk dada ketika dia berbuat baik. Bukan. Amin. Karena memang naturnya kita diciptakan begitu.
Iya kok.